Konsisten sebagai kampus beridentitas bela negara, UPN Veteran Jakarta berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mencerdaskan bangsa. UPN Veteran Jakarta menerapkan kurikulum yang merujuk kepada program pemerintah, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yang mendukung lahirnya para lulusan yang mampu berdaya saing sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan industri dalam 7 fakultas yang ada, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pradipta dengan NIM 2510111129. Dan saya Muhammad Zaki Fabrian dengan NIM 2510111158. Kami dari Program Studi Manajemen Angkatan 2025 dari kelas D PMB. Nah, di sini kami akan menjelaskan faktor 7P dari perusahaan PT KAI dan faktor 4P dari perusahaan PT Astra. Mari kita simak videonya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap penerapan 7P Marketing Mix pada PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Sebagai perusahaan transportasi berbasis rel terbesar di Indonesia, PT KAI terus melakukan transformasi dan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Untuk memahami bagaimana PT KAI mempertahankan kualitas layanannya, mari kita bahas satu persatu melalui konsep 7P. Yang pertama ada produk. PT KAI menawarkan berbagai produk dan layanan yang tidak hanya terbatas pada transportasi penumpang. Layanan utamanya mencakup kereta jarak jauh, menengah, lokal, serta komuter lain. Selain itu, PT KAI memperluas produk melalui layanan seperti KAI Akses, layanan KAI Logistik, kereta bandara, serta kereta wisata. Diverifikasi layanan ini membuat PT KAI tidak hanya menjadi penyedia moda transportasi, tetapi juga penyedia layanan logistik, digital, dan pariwisata berbasis rel, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Setelah mengetahui beragam produk yang ditawarkan, tentu penting bagi kita untuk melihat bagaimana PT KAI menetapkan harga agar tetap kompetitif dan dapat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya ada bagian price. Dalam menetapkan harga, PT KAI menerapkan sistem yang fleksibel dan sesuai dengan segmentasi pelanggan. Harga tiket dibedakan berdasarkan kelas layanan seperti ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Selain itu, PT KAI menggunakan sistem dynamic pricing yang membuat harga dapat berubah sesuai waktu pembelian, tingkat permintaan, dan ketersediaan kursi. Tidak hanya itu, PT KAI juga memberikan tarif reduksi untuk pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan golongan tertentu seperti TNI Polri, sehingga layanan kereta api tetap inklusif. Setelah harga disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, hal berikut yang tidak kalah penting adalah bagaimana PT KAI memastikan layanan tersebut mudah diakses melalui saluran distribusi yang luas dan efisien. Selanjutnya, yang ketiga ada place. PT KAI memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, dengan ratusan stasiun yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain jaringan fisik, PT KAI memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses pelanggan terhadap layanan mereka. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi KAI Akses, website resmi, mesin self-service, minimarket, maupun aplikasi pihak ketiga seperti Traveloka dan Tiket.com. Sistem distribusi yang terintegrasi ini memastikan bahwa pelanggan dapat membeli tiket kapanpun dan dari manapun. Namun, distribusi yang baik perlu didukung oleh strategi promosi yang tepat agar masyarakat semakin mengenal keunggulan layanan PT KAI. Selanjutnya ada tahap promotion. Dalam melakukan promosi, PT KAI aktif memanfaatkan media sosial dan kampanye digital. Perusahaan sering mengadakan program diskon seperti KAI Online Festival, promo tanggal tertentu, hingga penawaran khusus pada momen liburan. Selain itu, PT KAI menjalankan kampanye edukatif mengenai keselamatan perjalanan dan budaya penggunaan transportasi publik, serta kolaborasi dengan influencer dan brand lain untuk memperkuat citra perusahaan sebagai penyedia layanan transportasi modern. Strategi promosi ini akan berjalan optimal jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. Selanjutnya ada people atau SDM, merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PT KAI sebagai perusahaan jasa. Semua petugas mulai dari masinis, kondektur hingga customer service telah melalui pelatihan ketat dan sertifikasi standar nasional.
PT KAI juga meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan customer service on trend yang memberikan bantuan langsung selama perjalanan. Dengan SDM yang kompeten, layanan PT KAI dapat berjalan aman, nyaman, dan profesional. Kualitas SDM yang baik perlu dibarengi dengan proses pelayanan yang efisien agar pengalaman pelanggan semakin optimal. Selanjutnya ada tahap proses. PT KAI terus memperbarui proses pelayanan agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Mulai dari pemesanan tiket, check-in, hingga boarding kini dapat dilakukan menggunakan digital melalui QR Code. Selain itu, PT KAI meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem persinyalan modern dan manajemen jadwal yang lebih baik. Seluruh proses ini dirancang untuk mengurangi hambatan dan mempercepat pelayanan bagi penumpang. Proses pelayanan yang efisien tentu perlu didukung bukti fisik yang dapat dilihat dan dirasakan pelanggan agar mereka semakin percaya pada kualitas layanan PT KAI. Selanjutnya ada physical evidence. Sebagai perusahaan jasa, bukti fisik menjadi aspek penting dalam membentuk persepsi pelanggan. PT KAI terus melakukan modernisasi fasilitas seperti stasiun, ruang tunggu, armada, area komersial, toilet yang bersih, hingga sistem informasi digital. Kereta api yang dioperasikan pun semakin modern, dilengkapi dengan AC, kursi ergonomis, stop kontak, pencahayaan yang baik, dan bahkan wifi pada beberapa rute tertentu. Tampilan seragam petugas kebersihan kereta dan desain aplikasi KAI Akses juga mendukung citra profesional PT KAI. Secara keseluruhan, penerapan 7P marketing mix pada PT KAI menunjukkan bahwa perusahaan ini terus berkembang dan melakukan inovasi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat, mulai dari produk, harga, distribusi, promosi, SDM, proses layanan, hingga bukti fisik, semuanya saling melengkapi dalam membentuk layanan yang aman, modern, dan terpercaya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Halo semua, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara sederhana tentang PT Astra International dan bagaimana perusahaan ini menjalankan strategi pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. PT Astra International adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bidang usahanya sangat luas. Banyak orang mengenal Astra sebagai perusahaan mobil dan motor, padahal sebenarnya Astra memiliki usaha di banyak sektor. Astra menjual mobil seperti Toyota dan Daihatsu, lalu ada juga motor Honda yang kita banyak lihat sehari-hari di jalan. Selain menjual kendaraan, Astra juga memiliki perusahaan pembiayaan seperti ACC dan FIF yang membantu masyarakat untuk membeli motor atau mobil dengan cara mencicilnya. Astra bahkan bekerja di bidang alat berat seperti Komatsu, kemudian di bidang perkebunan, kelapa sawit, properti, hingga teknologi. Jadi Astra adalah perusahaan besar yang mengelola banyak bisnis sekaligus. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian utama, yaitu strategi pemasaran 4P yang digunakan Astra. Strategi ini penting agar produk yang mereka jual bisa diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama adalah produk atau produk. Astra menyediakan berbagai jenis kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Misalnya untuk keluarga yang membutuhkan mobil irit dan nyaman, Astra menyediakan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Untuk kebutuhan sehari-hari, Astra menjual motor Honda Beat yang harganya terjangkau dan sangat populer di kalangan pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Sedangkan untuk usaha, Astra menyediakan kendaraan niaga seperti Isuzu Elf atau truk Hino yang banyak dipakai oleh pengusaha logistik. Selain menjual kendaraan, Astra juga menyediakan layanan bengkel dan suku cadang resmi, sehingga pembeli merasa aman dan tidak kesulitan saat ingin servis atau mengganti spare part. Yang kedua adalah price atau harga. Harga produk Astra ini bervariasi sehingga bisa menjangkau banyak kalangan. Contohnya Honda Beat dijual dengan harga sekitar 17-18 juta rupiah sehingga cocok untuk pelajar atau pekerja muda. Toyota Avanza berada di kisaran harga menengah, namun dianggap sepadan karena nyaman dan irit. Untuk kelas atas, Astra memiliki Toyota Alphard yang harganya jauh lebih tinggi. Astra juga memberikan kemudahan pembayaran lewat leasing seperti ACC dan FIF, sehingga masyarakat bisa membeli kendaraan secara kredit dengan cara mencicil dengan cicilan yang ringan. Strategi harga ini membuat produk Astra bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah place atau tempat distribusi.
Astra memiliki jaringan dealer dan bengkel resmi yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di kota besar saja, tetapi juga di kota kecil seperti Tuban, Banyuwangi, atau daerah-daerah terpencil lainnya tetap ada dealer dan bengkel resmi. Hal ini membuat konsumen tidak perlu jauh-jauh mencari tempat servis atau membeli suku cadang. Jaringan yang luas ini merupakan salah satu kekuatan Astra. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Astra sangat aktif melakukan promosi supaya masyarakat semakin mengenal produk mereka. Produk promosinya ada yang melalui iklan TV, media sosial, maupun billboard di jalan raya. Astra juga rutin mengikuti pameran otomotif besar seperti Gias dan IMS untuk memperkenalkan produk terbaru mereka. Selain itu, Astra sering memberikan program promosi seperti diskon, cashback, atau DP ringan. Misalnya DP mulai 2 juta atau gratis servis sampai 3 kali. Promosi ini membuat masyarakat lebih tertarik untuk membeli. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.